Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 16 Morojambi Pak Muslim dan staf Bapak Usaha SMP Negeri 16 Morojambi. Yang saya hormati Ibu Tuti sebagai Ketua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat keimanan, kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke di ruangan majelis guru SMP 16 ini. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita di akhir mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu saya hari ini PI ke-6, PI yang terakhir. Jadi saya memang ingin ketemu dengan Bapak, alhamdulillah terwujud. Yang selanjutnya yang kedua itu nanti akan Bu Tuti akan presentasi itu tentang pemetaan aset, karena di PI 6 ini yaitu CDP-nya akan merefleksikan perubahan diri dan berdampak pada pendidikan. Jadi aset-aset apa aja yang ada di sekolahan, terutama yang ada di SMP 16. Saya berharap semoga next ke depan, walaupun Bu Tuti sudah tamat, itu tetap memberikan inspirasi warna kepada sekolah SMP ini. Saya berharap bukan saja waktu pelatihan, setelah pelatihan pun semangat untuk merubah diri dan untuk pembelajaran yang berorientasi pada murid itu kita laksanakan. Jadi memang aset ini aset yang kita punya. Mungkin Bapak sudah tahu dari 16 mungkin guru atau ibu Bapak sudah tahu tipikal masing-masing guru Bapak. Nah, jadi itu memang aset yang tidak bernilai harganya. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu guru dengarkan materi yang akan disampaikan Bu Tuti, nanti sama-sama kita menemukan apa pemetaan hasil yang ada di SMP 16 Morojambi. Kepada Ibu Tuti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Morojambi yang hari ini alhamdulillah dengan keadaan sehat bersedia hadir di sekolah kota di SMP Negeri 16 Morojambi, dan juga yang terhormat Ibu pendamping pengajar praktik saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Morojambi, yaitu Ibu Rahma SP. Dan juga terima kasih yang terhormat juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru ataupun juga rekan sejawat yang bersedia hadir di SMP Negeri 16 Morojambi ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran atau pendidikan yang selama ini saya selama 9 bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10 untuk wilayah Kabupaten Muarajambi. Dan alhamdulillah begitu banyak proses yang sudah saya lewati selama perjalanan menyelesaikan pendidikan ini, tapi belum selesai karena ini masih tahap terakhir. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa membawa perubahan untuk pertama diri saya sendiri sebagai motivator untuk menggerakkan sekolah ini, bagaimana kita menggerakkan segala program yang dijalankan dari sekolah kita. Dan semuanya ini tentunya tidak luput dari dukungan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 16 Morojambi. Dan kebetulan hari ini saya akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai tugas terakhir saya, yaitu di modul 3 yaitu kebetulan di sini membahas tentang pengelolaan pemetaan aset sekolah. Nah, jadi tujuan dari pengelolaan pemetaan aset sekolah ini itu merupakan identifikasi aset kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dan kebetulan untuk pengelolaan pemetaan ini nantinya tidak akan saya kelola sendiri atau saya bergerak sendiri. Tentunya kita akan secara kolaboratif dari dukungan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat.
Nah, selain itu juga di sini kita akan berdiskusi menentukan kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan dengan nyaman dan lancar. Jadi nanti kita akan menyepakati bagaimana kita mendiskusikan hasil daripada pengelolaan pemetaan aset sekolah. Nah, selain itu juga yang termasuk dalam aset pengelolaan pemetaan sekolah ini itu ada tujuh yang sumber daya yang akan kita kelola. Yang pertama itu modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal finansial, dan yang keenam modal fisik, dan yang ketujuh modal lingkungan alam. Nah, kebetulan ini sudah saya buat rancangan programnya, tapi karena keterbatasan alat, karena musola tidak datang, jadi saya tidak bisa menampilkan, jadi hanya saya sebutkan saja. Jadi modal manusia di sini itu meliputi kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, kemudian murid, komite atau orang tua murid, kemudian pengawas sekolah. Nah, selain itu juga yang kedua, kalau untuk modal sosial di sini berhubungan dengan aturan sekolah, misalnya kita untuk menanamkan kedisiplinan atau memiliki organisasi kependidikan masyarakat sekitar yang peduli dengan pendidikan atau parenting. Jadi lebih lebih terprogram lagi gitu ya, maksudnya lebih lengkap seperti itu, lebih terbimbing. Nah, seperti itu maksudnya parenting. Kemudian kalau modal politik ini berhubungan, misalnya kita ada kerjasama dengan puskesmas, misalnya puskesmas di sini mengadakan penyuluhan tentang malaria atau tentang apa gitu ya. Seperti kemarin sudah pernah juga sekolah kita mengadakan penyuluhan atau kedatangan dari pihak puskesmas. Kemudian juga modal politik ini bisa kita kerjasama dengan pihak kepolisian, misalnya dalam bentuk pengamanan atau keamanan atau permasalahan terhadap siswa yang betul-betul perlu ditindaklanjuti dengan pihak kepolisian, kemudian dengan dinas pendidikan, pemerintah daerah lainnya, atau juga ada kunjungan-kunjungan dari anggota-anggota dewan seperti itu. Dan ini nanti akan kita cocokkan apakah ini bisa kita jadikan aset modal politik untuk kedepannya, untuk kerjasamanya atau tidak. Nanti semuanya akan disepakati. Nah, kemudian untuk modal agama dan budaya di sini, misalnya kita mengadakan kegiatan keagamaan, misalnya kultum atau pembacaan surah yasin, ayat-ayat pendek itu berhubungan dengan keagamaan untuk mengajak siswa di SMP Negeri 16 Muara Jambi ini menerapkan kegiatan religius di hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat. Kemudian adanya kegiatan kebudayaan seperti misalnya acara-acara yang berhubungan dengan memperingati hari-hari kemerdekaan, misalnya lomba-lomba yang berhubungan dengan kebudayaan seperti itu, pameran atau apa, dan juga budaya berbagi untuk menumbuhkan empati seperti budaya 5S, senyum, sama salam, sopan dan santun. Nah, kemudian juga modal fisik di sini itu misalnya kita punya ruang kelas nih yang menampung semua siswa, ada berapa, dimanfaatkan ada berapa seperti itu. Kemudian serangga dan prasarananya apakah memadai, kemudian lapangan upacara atau juga lapangan olahraga, toilet siswa ada berapa yang dimanfaatkan, kemudian toilet gurunya, kepala sekolah, kemudian apakah itu terpisah atau satu seperti itu, dan sumber air bersih dan juga listrik. Nah, kalau untuk modal lingkungan di sini yang saya dapatkan di sini, saya menentukan letak geografis sekolah ini berada di wilayah Kupa, itu letaknya sangat strategis. Sekolah kita ini di jalan besar dan mungkin juga lingkungan sekolah yang bersih karena jauh dari tumpukan sampah yang begitu banyak gitu ya. Kemudian ada pemanfaatan, misalnya kalau kita punya lingkungan yang sangat luas, apakah nanti kita akan membuat sebuah taman sekolah. Nah, nanti itu akan kita diskusikan bersama. Kemudian yang terakhir modal finansial itu yang berhubungan dengan pendanaan. Nah, dana BOS misalnya itu di pemanfaatannya untuk apa saja, kemudian kayak sekolah kita kan punya kantin. Nah, mungkin ada pemanfaatan dari dana kantin atau juga dana-dana dari sosial guru, kepala sekolah, atau juga dana infak dari murid. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Tapi untuk lebih terperincinya, lebih detailnya nanti akan kita bahas bersama bagaimana cara kita mengelola sumber daya dari 7 aset yang saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan bisa kita
kelola dengan pemetaan aset ini untuk kedepannya supaya sekolah kita lebih berkualitas, lebih sekolah kita juga kedepannya bisa saling menggerakkan untuk pendidikan di sekolah, khususnya di wilayah Umpe ya, Umpe daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi dengan adanya pemetaan aset ini, kita juga dapat lebih memahami potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Dan tentu saja hal ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sekolah ke depannya. Jadi saya berharap dan sangat berterima kasih jika ada dukungan serta masukan dari seluruh Bapak Ibu, terutama kepala sekolah dalam kegiatan pemetaan aset ini, dan memberikan manfaat bagi pengembangan sekolah ke depannya dan mendorong kolaborasi yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 16 Muaro Jambi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada pendamping saya. Baik, terima kasih. Itu tadi paparan Ibu Tuti. Jadi memang sebagusnya paparan itu harus dipikirkan di kasih slide. Tapi next ke depan apa? Jadi dan lagi saran saya, jadi hasil 7 aset itu memang sekarang terinci, harusnya terinci. Jadi modal manusia ini tadi, gurunya seperti berapa jumlahnya, yang sertifikasi berapa, nah, yang belum sertifikasi berapa itu jadi apa? Memang aset di SMP 16 ini luar biasa, muridnya, komitinya gimana. Jadi itu terinci nanti di paparan. Baik, sebelum kita masuk diskusi terlebih dahulu, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 16 untuk memberikan masukan atau saran kepada Bapak. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pendamping, Ibu Rahma RW, Ibu Putih sebagai calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan hadir dalam rangka melaksanakan tugas yang mana yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah diuraikan oleh Ibu Tuti Aliawati mengenai 6 aset. Jadi itu saja. Jadi ini merupakan pengetahuan yang baru kalau kita mengenal aset itu adalah aset ya, sarana prasarana saja, padahal aset itu banyak, ada aset manusianya. Tapi diuraikan juga ya, aset manusianya sesuai dengan kategori yang disampaikan oleh Ibu Rahma tadi. Kemudian ada aset lingkungan. Nah, aset lingkungan itu sebenarnya sudah kita laksanakan secara tidak kita sadar. Misalnya apa saja yang ada di lingkungan kita. Misalnya penghasilan tanaman apa saja itu kan termasuk lingkungan. Kemudian lahannya bagaimana, pemanfaatan seperti apa. Misalnya begini, gula aren itu kan banyak dari alangkah bisa kita manfaatkan kalau kita belajar mungkin gula aren misalnya kan. Nah, itu kan aset lingkungan. Kemudian ada juga tanaman yang bisa menggantikan kertas hapus, bisa untuk pencampuran warna banyak di lingkungan. Kembang-kembang yang bisa itu pencampuran warna kan bisa. Nah, itu salah satu aset lingkungan yang ada. Kemudian misalnya banyak pisang, bagaimana kita mengolah pisang supaya menjadi bukan hanya untuk dimakan pisang dan gorengan saja. Mungkin ada sari pisang, segala macam, itu aset lingkungan. Kemudian aset politik tadi sebenarnya sudah kita lakukan seperti tidak kita sadari, seperti kemarin ikut musrembang desa. Jadi kita memberi bantuan semacam meja kursi untuk anggaran 2025. Nah, itu kan aset politik. Aset politik itu salah satu. Jadi secara tidak sadar kita sudah melaksanakan, namun tidak terdeskripsi dalam sebuah secara tertulis, kan? Nah, coba saya mohon untuk ke depan itu selain dari apa yang sudah kita laksanakan, kita coba menggali supaya aset misalnya yang belum itu ada itu CSR. CSR itu memang di UP ini adalah kesulitan CSR, belum pernah saya melihat ada. Saya temukan diri sendiri untuk berkurang itu.
Padahal kalau saya waktu di Sudilan dulu, kami itu ada DSA dari bandara. Jadi bandara tidak membantu. Jadi kalau di sini saya belum dapat DSA perusahaan-perusahaan yang mau gitu kan. Nah, itu yang susah, belum ada jawaban. Kalau di sepuluh saya ada di apa itu data ya. Nah, walaupun sedikit kalau dari 9 pada juga dengan Pertamina, walaupun sedikit bantuan, tapi paling tidak itu mendukung. Nah, kalau sini saya belum pernah mendapat persetujuan kan, belum ada persetujuan. Nah, barangkali itu nah, ke depan mudah-mudahan kita apa lebih giat lagi, kemudian seperti bangunan kita itu kan aset-aset yang sudah tersedia ya sudah jelas. Kita upayakan terus. Kemarin saya usulkan proposal lagi, mudah-mudahan ya kali ini bisa lancar. Kemarin sudah saya usulkan lagi di hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan ini disetujui. Saya sudah dulu sudah saya ajukan proposal untuk anggaran apa 2022 belum ada, coba melalui PUPR. Nah sekarang kita coba melalui PUPR. Jadi PUPR provinsi kemarin sudah diminta dan ada ini masuk protokolnya. Itu mudah-mudahan kali ini lancar. Dan kadang-kadang ini pengalaman saya ketika saya sudah pergi dari sekolah itu, barulah kita mau tidur. Kemudian persetujuan dengan saya kita barulah dilaksanakan program. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan mendapat seperti PHP 10 dan sebagainya. Saya sudah pernah ke 10 juga. Jadi SMP 1 sudah pernah. SMP 1, 10 dan 9 sini lagi. Jadi dalam hal seperti itu memang aset lingkungan, aset budaya itu lebih penting. Karena kemarin sudah didiskusikan dengan forum kepala sekolah, itu nanti kita mencoba untuk mata lokal tentang sawah adat. Saya mendukung saja yang tentunya kegiatan apa itu mendukung saja, karena sawah adat ini didukung oleh dengan narasumber yang ada. Kemudian ini budaya yang dilestarikan, sumbernya bisa kita ambil dari lingkungan sendiri, gitu kan, mudah diterapkan. Nah, itu. Jadi bagus sekali kalau sawah adat saya dukung sekali, tapi nanti pertemuan dulu dengan komunitas bagaimana gitu kan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang tertinggal mungkin saya berikan umpan tamu yang terlupakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembali kepada Ibu Rahmat. Silakan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Jadi luar biasa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi memang aset ini seharusnya lebih terinci ya Pak. Saya yakin aset yang ada di SMP 16 ini luar biasa. Baik itu aset manusianya, karena sumber daya manusia itu paling nomor satu. Karena disinilah aset inilah yang akan mendidik murid kita. Karena kalau tidak ada guru, itu proses pembelajaran tidak berlangsung. Jadi luar biasa. Jadi yang Bapak bilang tadi aset sosial memang harus dilihat dulu. Memang MOU-nya gimana, rutin. Jadi kalau kayak kami di sekolahan Islam itu memang puskesmasnya rutin kan. Jadi sudah ada MOU-nya tertulis. Jadi itu nanti dibuat itu ya, dibuat. Nah dia ngecek darah, ngasih darah, itu masih buat rutin. Nah itu termasuk aset. Terus misalnya ada lagi unsur kepolisian. Nah itu harus rutin juga. Misalnya kalau kami biasanya 3 bulan sekali itu polis datang. Kasih penyuluhan. Jadi memang aset ini nanti diperbarui lagi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, kayak misalnya budaya tadi Bapak bilang ya, Solo Padat itu bagus tuh kalau memang diterapkan, bisa diterapkan. Satu lagi fisik. Nah fisik ini kan bangunan beserta peralatan yang ada. Nah lahan juga termasuk bangunan. Jadi memang benar kata Bapak tadi, apa yang bisa dimanfaatkan, luas berapa tanah ini Pak? Sekitar 1 hektar. Nah kalau dipikirkan kan masih banyak itu lahan yang hidup, tapi tadi mungkin ke depan di tanam sawit bisa produksi, bisa menambah income juga Pak. Ya. Kalau kayak kami di sekolah saya Pak, walaupun ada dana bos, nah ada juga sawitnya sudah besar, jadi program yang mengelola. Itu memang aset fisik luar biasa. Jadi memang politik dari sosial. Nah, karena pendanaan memang terbatas pada dana bos ya Pak ya. Kita tahu mungkin sama lah Bapak dengan saya, karena dana bosnya kecil. Jadi memang semua di situ Pak ya, bayar gaji guru semua. Nah, jadi
Jadi dimanfaatkan. Memang saya mungkin bahwa memang program yang ada di sekolah itu yang berorientasi pada uang. Nah, banyak program-program memang yang mungkin kita tidak pakai uang. Nah, itu tadi ya, mungkin dari rapor mutu pendidikan yang ada di sekolah kan kita bisa cek. Jadi di ETAS itu kan wajib sekolah mengaplikasikannya ke rapor mutu pendidikan. Mungkin literasinya kategori apa, nanti di ETAS-nya bisa dimasukkan. Mungkin ada untuk kemarin kan program literasi itu diterapkan, kasih tahu wakil kurikulumnya ini ada program yang bagus. Bila perlu jangan diikuti aja semua kelas. Jadi dampaknya masih. Nah, itu sih saran saya. Ada lagi Bapak Ibu saran dari paparan Ibu Tuti tadi, mudah-mudahan mungkin nanti next ke depan Ibu Tuti harus memperbaiki lagi apa yang masukan yang dikasih kepala sekolah tadi. Ada Bapak Ibu? Nggak ada? Ya. Ya, berkenaan dengan aset itu dulu. Jadi kalau bisa ditimbulkan kembali ada program saya itu menanam sawo, jadi bukan sawit. Karena di sini saya melihat sawo itu banyak, kemudian buahnya bagus. Jadi saya itu punya program dulu itu menanam mencangkok sawo, cangkokan supaya kalau anaknya kita susah. Jadi cangkok itu ada beberapa. Lagi itu pengalaman saya di SMP 9. Jadi di SMP 9 itu keliling depan itu sawo semua. Jadi setiap tamu yang datang pasti bawa sawo pulang. Jadi buah sawo. Nah kalau sawit mungkin punya perawatan. Ada juga program sawit dulu Bu. Saya lihat ini sawit kan punya perawatan apa, keamanannya susah kan. Tapi memang itu saya ada sawit. Tapi kalau tidak saya perlukan di pinggir kelas itu minimal ada 3 batang sawo gitu kan. Jadi pengalaman saya itu di sini dalam sawo lebih bagus. Kalau di Sate Sekubo itu memang ada lahan karet gitu kan, di belakang itu memang sudah lama saya itu bukan program saya. Tapi paling tidak saya itu coba mengolah ini khusus untuk penjaga sekolah. Kamu jaga tidak digaji dari sekolah, tapi ambillah hasil dari karet itu. Jadi sekolah tidak mengeluarkan dalam bentuk uang lagi, dalam bentuk pelayan sekolah yang pengamanannya juga, tetapi dia itu hasil dari karet. Nah, kemudian listrik sekolah dia yang bayar dari karet itu di 10. Tapi walaupun saya hanya membantu seperti itu, kalau sebelum saya dulu hasil karet itu dibagi 2 dengan sekolah. Nah di zaman saya tidak dibagi 2, tetapi itu hanya untuk gajimu dan tolong bayar listrik sekolah. Jadi sekolah tidak membayar listrik, dia membayar gitu. Jadi cukup lumayan, tidak dimakan secara pribadi, tapi untuk bersama gitu. Nah, jadi untuk program sawo itu belum tercapai karena berpedoman kepada penanaman pohon kemarin seperti yang ada di lapangan ini mati semua, tinggal hanya beberapa. Ini kendalanya banjir. Kendalanya itu banjir setiap tempat, suhunya rumput paling subur. Tidak kurang dari 500.000 per bulan itu untuk kalau 1 bulan saja tidak dipotong itu sudah enggak tidak lutut. Maka kalau dulu sekolah ini berdekatan sekolah sarang burung, jadi bisa suruh burung bersarang, burung itu 2 tahun. Nah kalau sekarang alhamdulillah paling tidak ya kita sedikit ada perubahan. Saya kira itu aset itu. Jadi aset itu yang sesuai dengan yang dikatakan perlu dirinci dulu aset apa saja yang bisa kita manfaatkan. Nah kedepannya seperti apa kan gitu. Kita ini kedepannya seperti aset manusia juga. Yang penting yang paling utama itu adalah sekarang aset kompetensi manusianya. Dan terutama kalau kepandaiannya banyak, keikhlasannya yang harus ditingkatkan. Sekarang untuk mencari manusia yang ikhlas itu sudah sedikit sekali. Makanya itu keikhlasan itu memang saya. Kemudian seperti literasi tadi itu kami sudah dalam program itu kami literasinya merah. Jadi salah satu program yang dijalankan ada 2. Yang pertama membaca 1 minggu 2 kali sebelum mata badan, kemudian ditambah dengan program guru asuh. Jadi guru asuh ini
untuk mendampingi siswa yang ada yang belum bisa membaca. Ada 3 orang, 4 ya, 4. Itu dibekali dengan guru asuh. Supaya jadi guru asuh ini dia hanya untuk berkomunikasi dengan pelajar terus. Jadi continue sampai dia bisa membaca.